lagi di Catatan Najwa, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat di hari-hari pandemi seperti ini. Pandemi yang memang banyak tantangan tapi juga sebetulnya banyak peluang. Dan saya selalu percaya anak muda yang tahan banting, yang kreatif, yang punya jiwa wirausaha, anak muda yang bisa melihat tantangan dan menjadi peluang dan membuka peluang untuk teman-teman lainnya, itu yang akan bisa beradaptasi dan berhasil di situasi apapun termasuk situasi pandemi. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dua Mas Menteri yang punya latar belakang swasta, pengusaha, dan sekarang masing-masing punya posisi strategis di pemerintahan. Kita akan tanya soal bagaimana caranya membangun bisnis di situasi sulit dan bagaimana caranya melihat tantangan yang ada dan mengubahnya menjadi peluang. Saya akan sapa Menteri BUMN, Mas Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Wisnu Tama. Selamat sore, Mas Menteri. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah, yang penting sehat walaupun banyak tugas berat, tapi yang penting tetap sehat dan semangat. Iya itu dia, makanya hari-hari gini kayaknya kalau nggak semangat jadi malah tambah lesu. Tapi aku lihat kayaknya dua Mas Menteri ini semangat-semangat terus sih. Makanya mau kita ajak ngobrol karena Catatan Najwa kita spesifik mau ngobrol soal gimana caranya di saat situasi pandemi ini kita tetap bisa kreatif dan tetap bisa punya ide-ide untuk usaha. Nah kemarin itu di awal kita tuh sempat bikin aktivasi di medsos Mas Menteri. Jadi kita nantang teman-teman yang punya usaha. Kan banyak tuh sekarang yang jualannya via Instagram. Untuk kirim produknya, siapa yang mau produknya di-review Mas Menteri. Terus yang kirim tuh banyak banget, kita sampai kesusahan milih nih siapa yang mau di-review. Tapi kita udah milih beberapa dan sambil ngobrol-ngobrol mungkin kita bisa sambil review. Aku mau ini ya, kita sambil review makanan sore-sore. Aku mau ngirimin ini, ada cookies Smokies. Diambil dong. Aku kasih ya. Oke, udah pada dapat semua ya. Sama kita mau nyobain ini. Ada kopi susu. Diambil dong. Tuh, hebat kan teknologi tuh. Jarak jauh aja bisa nembus loh pakai Zoom. Time travel. Nah, kita mau kita mau ngobrol soal bagaimana membuka usaha di kala pandemi sambil nyemil. Ini ada mukis ini mushroom oat cookies. Jadi cemilan, bahan dasar atau bahan utamanya itu jamur kuping dan juga oat. Jadi ini cemilan sehat. Dan yang ini tuh rasa coklat and green tea. Cobain dong, Mas Menteri. Terus Mas kayaknya nih Mas Rizky. Aku coba rasa coklat and green tea. Jadi ini cemilan sehat. Packagingnya bagus banget nih. Canggih dan ini ada sampai di ini loh apa istilahnya vakum. Enak kan anak? Enak ya, itu rasa apa? Rasa apa ini ya? Real ginger. Oh ginger, ada pedes-pedesnya ya. Ini aku rasa green tea. Ini enak banget loh, real ginger Ini ini. rasa pizza. Iya, ini pizza mereknya. Iya, macam-macam memang rasanya. Pizza. Bentuknya juga lucu parah ya. Lihat deh, bentuknya tuh bentuk jamur. Iya. Dan enaknya tuh kalau makan cemilan sehat nih nggak feeling guilty. Kalau makan cemilan yang kebanyakan gula, feeling guilty gitu. Kalau ini tuh makan sebanyak apapun nggak feeling guilty. Lumayan kan? Enak ya? Ini buat vegan Kenapa? boleh nggak vegan? Harusnya sih boleh karena gluten free, egg free, dairy free, butter free, wheat free, nuts free, margarine free, no preservative, no SMG. Iya, bisa nih harusnya. Ini enak banget loh Kak. Beneran ya? Buat vegan boleh, vegan. Harusnya boleh, karena nggak pakai telur segala. Cobain kopinya ya, yang ini kopinya juga unik. Ada cheese nggak boleh. Siapa nggak boleh cheese? Nggak, kalau vegan nggak boleh cheese kalau nggak salah. Nggak, soalnya lagi naik juga komunitasnya. Iya, dan itu peluang juga. Kalau yang ini kopinya unik karena kopi ini diproduksi selain oleh petani lokal dan kemudian setiap kopinya itu dilabeli atau diberi nama sama petani yang bikin biji kopinya. Kayak ini misalnya kopi susu Mak Santi. Jadi ini yang buat Mak Santi. Segar. Kayu aro. Ini milk tea.
Oh, kalau yang milk tea itu kayu aro itu perkebunan teh kayu aro Kerinci di Provinsi Jambi. Itu tuh kebun teh tertinggi kedua di dunia. Kalau food vlogger bilangnya gini, aduh sumpah nggak ngerti banget, enak banget, mau nangis. Gitu ngomongnya kalau lagi nge-review. Enak nggak, kata Mak? Enak. Unik banget rasanya nih. Summer shot. Punya saya summer shot, Kak. Rasanya unik banget deh, Kak. Coba aku pengen tahu Menteri BUMN kalau nge-review. Gimana rasanya, Kak Menteri? Kayak mau meninggal gitu nggak enaknya? Ini teh bukan kaleng-kalengan loh. Karena ini rasanya tawuran di dalam. Ya tawuran. Nah ini, misalnya nih ya, ini kan yang kopi Noka ini nih menariknya karena dia tuh kayak di sini kan mereknya merek Mak Santi. Terus habis itu di belakangnya itu diceritain kisah Mak Santi ini. Nama Mak Santi cukup harum di kalangan kopi. Pernah menorehkan beberapa prestasi. 2017 masuk kategori finalis kopi spesial Arabica. Pernah runner up. Mak Santi itu emak-emak beranak 3, salah satu petani perempuan yang punya pengaruh sosial yang besar bagi petani Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Nah, jadi betul-betul diceritakan soal siapa yang memproduksi dan membuat kopi, biji kopinya. Sebetulnya kan ada banyak hal memang yang harus disiapkan kalau kita mau udah memutuskan diri untuk berwirausaha atau membuka usaha yang baru. Karena realistis kan memang nggak mudah ya, apalagi hari-hari ini, hari-hari pandemi. Mungkin modalnya sulit, kalaupun ada modal terus daya beli masyarakat berkurang, terus saingan banyak. Supaya realistis, apa sih yang memang harus kita siapkan kalau memang kita memutuskan mau jadi wirausaha, Mas Erik? Ya, saya rasa memang kondisinya sulit banget saat ini. Tetapi kita mesti optimis, biasanya kalau ada krisis itu ada peluang. Apalagi sekarang kan eranya kolaboratif, adaptif, sharing, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya kesempatan justru ya kalau generasi muda justru bisa menggali. Kalau yang agak senior terus terang, dia nggak akan terpikir itu karena pola pikir ini yang menjadi penting. Nah, ini yang justru generasi muda bisa manfaatkan bahwa ini justru peluang, bukan menjadi hambatan gitu. Mas Sama, karena kalau untuk yang betul-betul baru pada tahap ide gitu, mau mengembangkan sesuatu, tapi terus ngelihat kayaknya udah banyak banget deh yang jualan kopi, udah banyak banget deh yang jualan snack, mau bikin masker, semua orang juga udah mau bikin masker. Kalau gimana sih caranya kita punya membuat diferensiasi atau kemudian cukup percaya diri untuk launching bisnis sendiri gitu? Ya, jadi kalau pendapat saya ya soal sebuah produk baru gitu ya, apapun itu gitu, dia harus punya uniqueness, harus punya pembedaan daripada produk-produk yang sudah ada, walaupun kopi sekalipun, walaupun masker sekalipun, walaupun misalnya kalau kita bicara konten sekalipun, ya harus ada sesuatu new value proposition, harus ada sesuatu yang ditawarkan kepada publik, hal yang berbeda, apalagi yang ditawarkannya bisa menjadi problem solving, itu lebih dahsyat lagi gitu ya. Mas Tama, yang jelas kan sekarang bisnis rumahan, home industry gitu, itu kan berkembang luar biasa dengan keterbatasannya masing-masing tentunya. Tetapi itu dia, terkadang tidak mudah tuh kita membuat barang kita jadi unik gitu, tidak mudah untuk menemukan uniqueness di antara produk yang kita ciptakan. Gimana ya caranya bisa stand out? Gimana sih caranya kita bisa unik? Ya harus berani mencoba ya. Dalam pengalaman saya dalam bekerja di swasta, ya saya nggak bisa ikut dengan arus yang lain. Ya sebagai contoh ya, saya mengambil contoh ya dulu waktu di swasta semua orang bikin sinetron, saya harus bikin yang lain, nggak bisa bikin yang sama. Dan semua benda, produk apapun pasti ada diferensiasinya dan kita harus berani mencari. Dan jangan gampang menyerah juga ya. Mas Erik, kasih bayangan dong kira-kira 2021 akan seperti apa ya dengan berbagai skenario yang ada dan apa yang bisa kita lakukan in the meantime nih untuk mempersiapkan sambil sekaligus memprediksi 2021 kayaknya peluang bisnisnya yang akan besar ini nih yang bisa kita lakukan sekarang, mempersiapkan apa untuk supaya nanti kita larinya bisa lebih kencang dibanding orang-orang yang lain karena kita udah prepare dari sekarang. Ya, saya tentu tidak mau bicara yang saya sampaikan jadi bikin buat pesimis. Tetapi dari studi-studi jelas bahwa recovery itu baru 2022 awal. Itu realita. Ini tapi jangan pesimis justru.
Justru ini kesempatan kita karena marketnya kan jadi agak tertutup. Yang tadinya pasar ini terbuka, tapi sekarang lebih tertutup kita. Ya, bagaimana pemerintah meminta peningkatan TKDN lokal itu lebih tinggi sekarang. Jadi sangat salah kalau kami di pemerintahan justru tidak bertanggung jawab dengan tadi keadaan UMKM. Justru ini tulang punggungnya gitu. Nah, itulah kenapa kami sangat serius, terutama di Kementerian BUMN, tadi mengadakan program padi UMKM seperti Capex. Kita juga bersama Menteri Koperasi Pak Teten bagi tugas, ya, Pak Wisnu Tama juga ikutan di tim kita, di mana Menteri Koperasi menyiapkan yang namanya istilahnya lab yang ada di Smesco, itu tempat training atau mengupgrade daripada produk-produk UMKM. Sarinah yang tahun depan itu kita udah announce kita mau mayoritas hampir 80% local brand dan UMKM. Jadi 40% UMKM, 40% local brand, 20% tentu kita mix dengan internasional. Itu menjadi tempat showcase daripada UMKM-nya. Dan kita ada satu floor nanti untuk tradingnya. Nah, tapi lab-nya, trainingnya ya sama Menteri Koperasi dan kita sama Menparekraf, kita bersatu sama koperasi. Menjadi tadi pendukung, pengawas atau apa istilahnya yang kita bisa sinergikan 3 kekuatan kementerian ini untuk bantu UMKM. Mas Tama, yang jelas food and beverages itu kayaknya nggak pernah ada matinya, selalu rame gitu. Jadi itu satu peluang bisnis di pandemi. Apalagi sih Mas peluang-peluang yang bisa dilakukan industri-industri kreatif jenis-jenisnya yang bisa kita mulai persiapkan dari sekarang menjelang 2021. Ya sebenarnya begini kan Nana, kalau bicara soal food and beverages, orang Indonesia biar bagaimanapun juga akan mencintai makanan Indonesia. Karena Nana, Mas Erik, kalau di Amerika juga tetap pengen makan rendang gitu ya rasanya gitu ya kan mau bagaimanapun juga. Nah ini yang merupakan sebuah tantangan tersendiri. Tetapi tadi saya sudah sempat bilang di awal, digitalisasi itu kan terakselerasi, ya kan sudah saya bilang. Nah apa yang terjadi? Saya ambil contoh konten. Kita tahu lah sekarang banyak konten creator lain yang akhirnya bisa mempunyai brand sendiri, bisa mempunyai badan hukum atau perusahaan sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, akhirnya punya haki sendiri. Nah, itu hal yang penting juga. Jadi ini bukan hanya di food and beverages opportunity-nya, tapi di berbagai macam bidang, di sektor ekonomi kreatif, asal kita bisa memahami opportunity di era digital ini. Kurang lebih itu, Kak Nana. Aku mau ajak nyobain lagi ya yang dikirimin netizen. Ini ada salad. Jadi ini produksi rumahan juga. Sore-sore kita makan yang sehat-sehat ya. Mas Erik makan yang apa tuh? Yang udang. Iya ini saya dapat yang ayam. Oke. Ini sausnya nih. Saus apa nih? Dressing Mas Erik. Dressing. Ya dressing. Jadi ini harganya cuma 30.000 tapi lengkap loh. Ada edamamenya, warnanya seger banget lagi. Tuh, ada udangnya. Udangnya beneran loh, bukan udang yang kecil-kecil. Langsung dressing. Baru tahu dressing barusan. Dressingnya rasa apa nih? Kayak pedes-pedes mayo gitu ya. Mayo, spicy mayo ya. Aduh seger loh. Spicy mayo nih apa gimana? Enak ya? Enak banget guys, gitu dong Mas. Oh iya. Enak banget guys. Beneran enak. Rasanya tawuran di mulut. Udangnya juga fresh. Tam, dressingnya agak-agak mercon loh. Cek. Aduh ini enak banget sih. Dan porsinya juga gede ini. Dan harganya cuma 30.000. Jadi maksudnya makan ini tuh. Ada roti keringnya juga nih. Enak ya? Chief Erik, ada roti keringnya dia. Takerannya kebesaran nggak buat orang Indonesia? Enggak ah. Oh lu ada? Enggak ya? Ada kejunya. Enggak ya? Makan? Enggak, maksud saya kalau harganya bisa dimurahin lagi kan lebih menarik.
Iya benar sih. Lihat deh, yang ayam tuh ya ada telurnya segala, telur Iya. dan daging ayamnya. Kalau pricingnya 20 ribuan tapi size-nya dikecilin sedikit mungkin lebih affordable. Gitu ya. Atau nggak mungkin ide itu usul dari Mas Erik itu ya. Jadi dibuat dua Ya, sekali ya. Tapi ya diingatkan dulu, mereka mesti bikin research juga gitu. Aku mau ngasih jamu juga nih. Jadi ini namanya Ninjamu. Jamu kekinian, memproduksi 2 jenis produk utama, jamu original dengan rasa klasik, ada juga jamu fusion yang diracik sedemikian rupa hingga tercipta cita rasa kekinian. Harganya murah, rasanya bikin sumringah, ditambah kualitas dan manfaat dari bahan alami yang super wah. Wes, gue udah bisa ya jadi ini. Iya. Variasi jamu fusion Ninjamu cukup beragam, dan racikan jamu fusion yang tidak terlalu pekat. Dipadukan dengan rasa Yakult, matcha, Thai tea, regal, karamel, dan lainnya. Kisaran harga 12.000 sampai 22.000. Jadi macam-macam. Ini juga kan maksudnya ini cara untuk membuat jadi kekinian ya. Jadi coba deh, jamu rasa matcha coba deh. Unik banget kan? Temulawak susu matcha. Ada jamu kunyit asam Yakult. Lucu amat. Thai tea ginger milk. Oke, coba Mas Erik coba dulu terus reviewnya gimana? Wah, enak. Hancur rasanya. Coba Mas Tama, gue pengen tahu Mas. Kayak Itu loh ya. rasanya semriwing di mulut. Tapi yang Thai tea enak loh, beneran. Coba gue cobain. Gua nggak dapet, Chief. Enak, seger banget. Cocok nih, rasanya nggak ada minuman lain yang lebih pas untuk Zoom meeting bersama 2 menteri selain Thai Green Ginger Milk. Jamu kunyit asam Yakult. Saya agak takut-takut, ternyata enak. Oh ya, takut kenapa? Jamu kunyit asam Yakult, very good. Takut kenapa? Enggak, maksudnya takut, ya kan. Ya tapi mungkin kan banyak juga yang belum nyoba pasti ragu-ragu. Ternyata enak banget, beneran. Pengalaman Mas Tama dan juga pengalaman Mas Erik ketika memulai usaha, tentunya situasinya berbeda, keadaannya juga berbeda. Dulu mungkin digital, pastinya dulu digital belum sebanyak ini memberikan peluang. Tapi apa sih pengalaman yang bisa dibagi ketika dulu membangun sesuatu yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang juga baru mau mulai nih? Ya, kalau saya percaya 3 hal sejak awal saya membangun bisnis. 1, kita segmentasi. Nah, segmentasi penting. Dan itu yang saya yakini sampai sekarang, bagaimana salah satu keunikan yang tadi Mas Tama sampaikan, atau kata-kata saya segmentasi, ini justru menjadi sebuah hal yang bisa menjadi keunggulan. Kedua, harus punya tim yang baik. Karena suka tidak suka, tidak mungkin kita bekerja sendirian. Nah, yang ketiga juga, tadi tidak berpuas diri. Karena yang namanya produk itu selalu berkembang. Ya, jangan sampai kita sudah senang atau puas karena pencapaian yang sebenarnya baru awal. Ya, kalau saya mungkin begini ya. Pada saat kita mau menjalankan sesuatu gitu, pertama kita pelajari dulu ya, kekuatan daripada apa yang kita mau lakukan. Pada saat menjalankan itu juga harus yakin banget gitu loh terhadap hal itu. Nah, keyakinan kita itu ya, akhirnya membawa aura atau membawa kekuatan ya terhadap siapapun yang mendengar, either itu baru konsepnya atau dalam pelaksanaannya atau dalam merekrut tenaga kerjanya dan lain sebagainya gitu ya. Nggak ada suatu hasil gitu ya atau sebuah penemuan atau sebuah usaha itu yang ketemunya usahanya cuma sekali. Ya. Jatuh bangunnya itu mesti berkali-kali, nggak ada yang kisah sukses itu cuma sekali gitu. Jadi artinya bangkit lagi setiap jatuh itu juga suatu hal yang penting buat kita. Never give up gitu ya sebenarnya. Jadi itu bukan cuma kata kiasan ya Kanana ya, itu kenyataan dalam hidup gitu ya. Kenyataan dalam hidup Mas Erik, saya atau siapapun juga saya yakini gitu ya. Dan semakin saya meyakini gini Kak Nana, semakin banyak gagalnya, kalau kita nggak nyerah, hasilnya akan semakin dahsyat.
Ya kayak apa namanya? Jadi abisin mumpung lagi muda, abisin stok gagalnya sekarang gitu ya. Jadi nanti yang tersisa cuma yang berhasilnya. Sebetulnya ini matching juga karena kan kita lagi bikin kompetisi nih, Mas Menteri. Kita kerjasama sama Mandiri, kita bikin kompetisi wirausaha muda mandiri. Jadi memang ini salah satu upaya untuk meyakinkan anak-anak muda untuk yuk nyoba. Jadi kita minta mereka untuk kirimkan ide bisnis. Dan yang nanti ide bisnisnya menarik, yang menang akan dibiayai dan juga diberikan akses pendanaan dan sebagainya. Selain ide bisnis juga ada kompetisi khusus untuk bisnis yang baru setahun 2 tahun gitu, yang kemudian nanti dinilai akan cukup potensial untuk dibuat besar ke depan. Saya mau ini dong minta tanggapan soal forum-forum seperti ini, seberapa penting dan seberapa sebetulnya memang akan bisa membuat banyak orang yang tertarik nih untuk jadi wirausaha. Ya, justru saya senang sekali karena tadi kan Nana sudah bicara bagaimana kita perlunya tadi entrepreneur. Datanya sendiri kita masih rendah. Apalagi kalau kita lihat sekarang kondisi karena COVID-19. Banyak sekali juga ya kembali yang kondisi usahanya kurang, akhirnya melepas pegawai. Di lain pihak juga ada 3 sampai 3,5 juta pencari kerja baru. Jadi ini harus bekerja sama antara tadi swasta, pemerintah, semua kita harus sama-sama. Karena jangan sampai generasi yang selalu mencari kerja ini nanti ke depannya jadi beban. Justru harus dibalik. Ini justru menjadi tulang punggung dan opportunity kita untuk maju. Ya saya rasa event seperti ini sangat bagus ya karena membuka inspirasi tidak hanya tentu para generasi muda, tentu kami-kami juga yang pengambil kebijakan, perusahaan-perusahaan BUMN juga ya. Hari ini tentu Mandiri bisa juga melakukan ini. Saya harapkan juga nanti BUMN lain juga melakukan event yang sama tapi jangan overlapping. Mas Tama, komentar soal kompetisinya dong. Dibandingkan menjadi pegawai risikonya mungkin lebih kecil dibandingin dengan sebagai melakukan wirausaha. Nah itu membutuhkan nyali memang. Tetapi juga keberhasilannya pada saat melakukan wirausaha kan juga akan menjadi luar biasa. Tadi Mas Erik sudah sempat sampaikan di awal. Pada saat setiap krisis pasti ada peluang. Tetapi yang kita harus yakini dan saya yakini bahwa pada saat era pandemi COVID-19 ini peluangnya justru makin banyak sebetulnya. Kita harus mencari peluang untuk mencari hal-hal yang positif yang ada. Dan saya yakin, lihat setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, akan banyak pengusaha-pengusaha baru. Akan banyak peluang-peluang baru yang timbul yang baru kelihatan. Dampak daripada pandemi ini. Mas Menteri, aku mau ngajak, masih kuat kan perutnya untuk makan satu lagi? Ini ada yang enak juga nih, yang menang kompetisi. Nggak makan malam, Tam. Iya kita, Chief. Ini ada patisserie, domum, Mas. Ini enak, ini jadi dibikin sama yang memang orang yang biasa bikin pastry, terus di hotel kerjanya, terus kalau nggak salah terpaksa harus tidak bisa bekerja lagi di hotel, jadi dia memproduksi sendiri nih. Ini namanya Shu Domum. Selamat. Lucu ya warnanya. Selamat. Gemes ya. Selamat. Apa ya ini ya? Ini namanya kalau bahasa Prancisnya Choux. Tulisannya CHOX tapi bacanya Choux. Jadi ini kayak kue sus. Jadi di dalamnya ada krim. Coba kita buka ya. Eko buka, digigit ya. Itu rasa apa? Enak banget, parah. Rasa apa? Itu yang merah rasa apa? Rasa enak. Iya enggak, maksudnya dalamnya apa? Dalamnya krim susu tuh, lihat tuh. Aku deket. Oh, yang hijau apa Tam? Green. Nanti. Ini kayaknya strawberry deh. Sumpah parah enaknya. Kayaknya rasa apa nih ya? Apa coba? Mestinya ada ininya nih, rasa ini gitu loh. Iya jadi menarik ya. Ini strawberry nih, merah. Jadi ini nih namanya domum. Aku bacain ya. Saya percaya saya dapat berbuat lebih. Itu yang terlintas di benak saya selama bekerja. Jadi dulu industri perhotelan, kemudian akhirnya keluar dari industri perhotelan dan nekat wirausaha. Saya hanya seorang pastry cook yang ingin hasil karya saya dilihat, dirasakan, dan dinikmati orang lain. Enak banget, Mas. Kasih. Ya, enak ya. Ini yang terakhir. Ini
ada masker. Karena sekali lagi di masa pandemi penting untuk selalu 3M. Kita mau kampanye 3M juga, jaga jarak, kemudian juga pakai masker. Dan salah satunya ini, masker ini dari produksi pedagang di Pasar Klewer. Jadi yang jual masker ini sebetulnya anaknya, jadi ibunya berjualan di Pasar Klewer Solo. Dan karena pandemi omsetnya jadi turun, jadi akhirnya anaknya yang memutuskan untuk jualan online. Motifnya motif batik dan maskernya 2 lapis, di kiri dan kanan tuh ada bolongannya supaya bisa dipakai, ditambahin tisu. Itu pas tuh di Mas Erik. Yes. Kadang tuh masker tuh suka ada yang nggak pas di muka gitu loh. Ini tuh kayaknya, aku kebalik nggak sih ini makanya? Oh ya gini. Gatot Gaca ini. Iya. Gatot Gaca. Tuh, Tam, Gatot Gaca. Yoi. manis ya kita. Nah biasanya terus kalau di film gini, guys, kalau yang mau samaan sama aku dan mas-mas menteri, cek ya Instagramnya biar kita bisa kembaran maskernya. Gitu dong Mas. Oke. Ulangi gimana? Guys, Kalau mau samaan maskernya sama kita, cek Instagramnya. Begitu. Saya buka Instagramnya di sini. Tapi beneran ini. Dan maskernya dipencet-pencet bisa berubah, Pak. lu kira penari opening Asian Games bajunya berubah? Oh. Emang Power Rangers dipencet bisa berubah? Berubah! Tapi seneng deh ngelihat teman-teman yang berusaha mencari cara. Jadi kayak ini nih misalnya ini anaknya, ibunya di pedagang Pasar Klewer Solo dan kemudian anaknya bantuin ibunya memastikan supaya tetap usahanya berjalan. Ibunya nggak paham digital makanya dijual di Instagram. Seneng deh denger cerita-cerita itu ya Mas. Gimana tetap. Nah, itu yang dinamakan kan lintas generasi. Ada yang terakhir satu lagi nih. Ini juga Makan lagi. kita nggak makan udah Oh, kenyang. nggak makan lagi. Pikir makan lagi. Ini produk terakhir. Erik, makan aja. Jadi ini produk, bentar aku bacain. Ini tuh juga terinspirasi pandemi. Ini produk yang namanya anggo, diambil dari bahasa Sunda, artinya menggunakan atau terpakai. Anggo. Jadi ini Anggo, memakai. starter kit new normal. Jadi tas, ini juga tasnya di dalamnya ada macam-macam. Ada ininya hand sanitizer. Terus ada Ini bisa buat gift kementerian nih. keren ya. Ada Ada baru tahu tempat tisu juga nih kayaknya nih sininya nih. sininya tuh bisa ditaruh tisu basah atau tisu kering di sini. Dan di dalamnya tuh semua hal yang kita butuhkan di masa pandemi. Jadi ada maskernya. Oh ini buat ini ya, gini. Oh, Ini untuk bersihin sedotan stainlessnya nih, dimasukin gini. Oh, ini sedotan. Ini tuh sedotan, kita kan sekarang harus pakai yang ini dong, yang bisa dipakai ulang dong. Jadi kan kita sekarang cinta lingkungan. Jadi kalau sedotan plastik kita kurangin. Termasuk juga ini nih, ada sendok kayu. Ramah lingkungan kan? Tuh. Jadi kemana-mana tuh kita tinggal bawa starter kit ini. Jadi idenya membantu para penjahit tas lokal di Bandung yang terdampak pandemi. Jadi ide pouch ini datang dari adaptasi dengan kebiasaan baru supaya orang mudah membawa produk-produk sanitasi pribadi. Satu box harganya 125.000. Jadi ini untuk bantuin yang pedagang tas juga dibuat idenya. Ini kan salah satu contoh gimana masa pandemi malah jadi dapat ide untuk jualan ya. Keren ya. Mas Menteri mau dong untuk penutup kasih kesan-pesan kata-kata mutiara gitu dari Mas Menteri untuk yang nonton Catatan Najwa ini. jadi kita melihat bagaimana bahwa banyak sekali entrepreneur muda kita harus diberi kesempatan, harus didukung, dan kebetulan ya kami yang sekarang yang tadinya dari swasta sekarang di public service ya harus menjadi bagian daripada transformasi yang serang kita jalankan secara bersama-sama ini. Ya kita siap mendukung. Thank you Mas Erik. Kak Tama. Closing statement dari saya adalah gini. Dalam setiap kondisi seperti ini, sikap kita akan membentuk masa depan kita ke depan. Nah, biasanya yang sukses adalah orang yang optimis, yang selalu berpikir positif. Dan ini adalah saatnya buat kita untuk selalu optimis dan berpikir positif. Dan tentunya hal seperti yang kita lakukan hari ini adalah upaya untuk membuka peluang-peluang baru. Saya tahu ini ada pandemi, tapi juga saya tahu juga di saat yang bersamaan ada
kesempatan yang luar biasa. Mari kita manfaatkan peluang-peluang ini dengan berpikir optimis dan positif. Ya, sambil selfie gini. Oke. Om Tama. Tuh. Nah, Ayo dong. 2.